Hari ini kita membahas kitab Hagai. Hagai adalah seorang nabi yang bernubuat setelah zaman pembuangan ke Babel. Kalau kebanyakan nabi yang sudah kita lihat dan kita pelajari, itu semuanya sebelum pembuangan ke Babel, di mana mereka berikan peringatan kepada Israel. Israel bertobatlah supaya Tuhan jangan menghukum engkau, supaya jangan kamu sampai perlu diangkut ke Babel. Tapi kita tahu Israel tidak bertobat, diangkut ke Babel. Sekarang ada sisa-sisa kaum Israel yang masih percaya Tuhan. Mereka kembali ke tanah Yerusalem karena diperbolehkan oleh raja waktu itu, oleh raja yang menguasai mereka. Dan di sana mereka sekarang mau mulai kembali beribadah kepada Tuhan, mau bangun bait Allah. Waktu itu pernah kita dulu belajar, waktu masih bukan di nabi-nabi, tapi kita masih membahas sejarah, bahwa ada orang-orang seperti Zerubabel, ada orang seperti Ezra yang memang Tuhan pakai untuk bangun kembali kota dan bait Allah. Dan Hagai hidup di zaman mereka, ya, Zerubabel dan Ezra. Waktu mereka bangun kota, membangun bait Allah, Hagai-lah yang bermenubuat. Dan ini semua terjadi kurang lebih 520 tahun sebelum Masehi. Dan apa yang menjadi pemberitaan daripada Hagai? Kita melihat Hagai ini singkat saja cuma 2 pasal. Ya, bahkan di Alkitab itu cuma 2 halaman kurang lebih. Pasal yang pertama judul perikop begini, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Jadi ada kerjasama sambil Tuhan pakai, ya, orang-orang luar biasa yang kita sudah waktu itu bahas di kitab Tawarik, yang kita sudah bahas waktu kita baca Ezra dan sebagainya. Bahwa ada yang Tuhan pakai untuk bekerja dan Tuhan pakai Hagai untuk berbicara. Ada kerjasama yang sangat indah. Dan apa yang menjadi pemberitaannya? Ayat 2 begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi ternyata awalnya waktu mereka kembali ke tanah tersebut, ke Yerusalem, kotanya mulai dibangun, mungkin temboknya mulai dibangun, tapi rumah Tuhannya belum. Alasannya apa? Ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, yaitu rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi ternyata umat Israel yang kembali ke Yerusalem, mereka lebih berpikir mengenai perlu rumah saya atau rumah kita masing-masing. Itu bagus, itu indah. Dan mereka berikan banyak effort, banyak tenaga untuk memperbaiki apa yang mereka miliki. Rumah mereka sendiri. Tapi mereka tidak kepikiran untuk memperbaiki rumah Tuhan. Sehingga gara-gara itu, ini yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Dengan kata lain, umat Israel, kalian berusaha keras, kalian bekerja di ladang, kalian mau dapat hasil upah, tapi malah yang kalian dapatkan sedikit. Kok bisa ya? Apa yang kita melihat di sini, ini mirip dengan sebuah janji yang sudah pernah Tuhan sampaikan lewat Musa ke umat Israel waktu masih di padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian. Jadi ini ratusan tahun sebelumnya, bahkan jauh sebelum ada Raja Daud dan sebelum ada hakim-hakim. Jadi waktu itu umat Israel lagi dipersiapkan masuk tanah Kanaan dan Tuhan menyampaikan beberapa hal. Salah satunya mengenai bagaimana mengikuti Tuhan dan berkat kalau mengikuti Tuhan atau kutuk kalau tidak mengikuti Tuhan. Dan coba kita lihat bentar. Ulangan 28. Mulai ayat 15 ada satu perikop judulnya apa? Kutuk. Nah, kalau tadi dari ayat 1 Ulangan 28 judul perikopnya berkat. Jadi ada berkat dan ada kutuk. Kutuknya apa? Coba kita lihat. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terus ada beberapa hal yang disebut ayat 16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Dan banyak hal yang lain, perikopnya pasti panjang sekali. Tapi intinya Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak mengutamakan Tuhan, kutuk akan datang kepadamu. Walaupun kamu bekerja keras, hasilnya tidak ada.
Dan ini yang sedang dialami oleh orang-orang di dalam kitab Hagai. Bagaimana mereka sekarang mengalami pembuangan ke Babel sudah selesai. Sekarang Tuhan mau pulihkan mereka. Mereka pulang, malah yang mereka pikirkan diri sendiri. Mereka tidak mengutamakan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, jangan heran kalau sekarang terjadi hal-hal yang pernah kamu tahu. Yaitu disampaikan lewat Musa, dan harusnya memang kamu sudah benar-benar tahu bahwa memang seperti itu. Bahwa kalau kamu nggak mengutamakan saya, walaupun kerja keras, semuanya sia-sia saja. Bahkan kalau kita sekarang lanjutkan, Hagai 1, sekarang saya lompat ke ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi jelas, gak ada alasan lain. Tuhan bilang, ini sengaja saya buat, kamu gak berhasil, dan hasilnya sedikit karena kamu gak memikirkan rumah Tuhan. Ayat 10, itu sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Tuhan mau supaya umatnya yang menyembah dia, mengikut dia bukan setengah-setengah hati. Dipikir-pikir sudah luar biasa, mereka meninggalkan ya kerajaan Babilonia ya, di mana mereka di sana untuk 70 tahun. Mereka mau datang ke tanah perjanjian mereka kembali ke Yerusalem. Dan ini sudah orang-orang yang disebut sisa-sisa Yerusalem, sisa-sisa Israel, Yehuda, yang harusnya orang-orang yang memang kenal Tuhan, cinta Tuhan, tapi ternyata nggak sepenuh hati. Walaupun mereka mulai membangun kembali temboknya dan kotanya, tapi tetap aja kelihatan mereka masih lebih memikirkan sendiri daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan, itu cukup bagi saya untuk saya tidak mau memberkatimu, bahkan mengutuk engkau. Nah, satu hal yang perlu saya tambahkan di sini, dan ini penting. Apakah Tuhan sampai hari ini bekerja dengan cara yang seperti ini? Kita tahu tidak. Ini perjanjian lama, dan namanya perjanjian lama ya berarti itu ada sebuah perjanjian yang lama sudah tidak berlaku seperti ini. Itu cara kerja Tuhan dulu. Bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan dulu punya cukup banyak alasan tertentu di mana memang Tuhan harus bekerja seperti itu. Kita tahu bagaimana setelah Tuhan Yesus datang, perjanjian baru. Namanya baru berarti yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Di mana kerja Tuhan itu beda. Tuhan itu nggak mendatangkan berkat karena katakan orang itu lebih kudus dan datangkan kutuk karena orang itu nggak kudus. Kita melihatnya contohnya dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya. Mungkin di zaman itu nggak ada orang yang lebih kudus dari mereka. Tapi kalau kita mau lihat dan hitung berkat secara materi, mereka dalam kekurangan sering dikatakan. Sering nggak bisa makan, sering nggak berpakaian, itu yang Paulus katakan. Sedangkan kalau menurut yang Ulangan 28 dikatakan, kalau seandainya orang itu hidup kudus cari Tuhan, berkat materi itu menyertai. Hari ini berkat yang kita dapat, Efesus mengatakan dan menjelaskan, itu diubahkan. Yang dicari bukan berkat materi, tapi berkat rohani. Bagaimana ada damai, sejahtera, sukacita, apapun terjadi, enak ataupun tidak enak, kita bisa mengalami sukacita Tuhan di dalamnya. Itu yang lebih penting. Dan kalaupun Tuhan sampai Tuhan mau memberkati materi, juga bisa, tapi bukan itu intinya. Jadi saya cuma tambahkan supaya kita sekarang baca Hagai, ya kita nggak hidup dalam ketakutan. Cara kerja Tuhan hari ini memang beda. Tapi yang penting, waktu itu umat Israel tahu bahwa Tuhan masih bekerja dengan cara yang seperti disampaikan oleh Musa. Dan harusnya mereka itu menghargai Tuhan dan mengikuti cara yang Tuhan sudah tetapkan, perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan waktu itu. Tapi puji Tuhan, setelah Hagai sampaikan itu, apa yang terjadi? Umat Israel bertobat, mereka bangun rumah Tuhan. Dan sekali lagi, Hagai itu yang berbicara, tapi ada banyak orang lain. Ada Ezra, Nehemia, Zerubabel yang bekerja dan pimpin umat ini, supaya benar-benar rumah Tuhan dan semuanya dibangun. Dibangunlah, dan sekarang masuk ke pasal 2, judul perikopnya, kemegahan bait suci yang baru. Dan apa yang akan kita baca di sana? Bahwa ternyata umat Israel itu kecewa. Rumah Tuhan hari ini gak ada bandingan seperti dulu. Dulu di zaman Raja Salomo dibangun begitu besar dan indah. Dan hari ini waktu dilihat di zaman Hagai gak ada bandingannya. Tapi di sana pun Tuhan kembali datang kepada mereka. Dan berikan pengharapan, mengatakan kalian harus tahu bahwa saya sudah janji bahwa saya tetap menyertai dan rohku ada di sana. Jadi walaupun bangunannya nggak indah, tapi umatku, kalau mereka percaya Tuhan, itu yang penting. Jadi ini soal umatnya saja, ya, itu yang lebih penting. Lanjut perikop yang berikut ada dalam pasal 2. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Kembali kita melihat bukan cuma soal gedungnya waktu itu, tapi juga oleh orang-orangnya. Apakah orang itu cinta Tuhan dan apakah mereka itu hidup dalam kekudusan?
itu penting sekali bagi Tuhan. Perikop yang berikut, masih pasal 2, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Sekali lagi kita melihat bagaimana ini masih perjanjian lama, cara kerja Tuhan seperti itu, berbuat baik, berkat banyak, berbuat salah, dikutuk, bahkan dihancurkan. Dan perikop yang terakhir, dikatakan janji kepada Zerubabel. Bagaimana Hagai, Tuhan pakai Hagai untuk bicara salah satunya kepada Zerubabel yang waktu itu mimpin Israel. Dan satu hal yang menarik yang perlu kita tahu, Zerubabel ini, dia sebenarnya adalah salah satu ancestor ya, atau leluhurnya bisa dikatakan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Zerubabel ini, dia adalah keturunan dari Daud. Daud, beberapa keturunan berikutnya ada orang yang namanya Yoyakim. Dan berikutnya lagi kalau ditarik garisnya sampai Zerubabel. Walaupun Yoyakim karena segala kejahatannya nantinya sudah nggak dianggap sebagai leluhurnya Yesus. Tapi Zerubabel karena dia yang bertobat dan cinta Tuhan, Zerubabelnya tetap diangkat. Dan kita melihat bagaimana garis keturunannya akhirnya dipulihkan, direstorasi. Jadi kita melihat walaupun latar belakang dan mungkin orang tua atau orang leluhurnya seperti apa, itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah bagaimana hidup kita sendiri, itu yang Tuhan pandang. Ini sebuah pesan yang luar biasa untuk kita semua. God bless you all.